Oke, kalau begitu kita sebelum ke Mas Burhan, saya mau ke Bang Habib dulu. Bang, artinya kalau tadi sudah dianalisa oleh Mas Burhan begitu ya, peluangnya Mas Gibran bagaimana kalau dalam koalisi ini? Ya, kalau Mas Burhan boleh bicara soal peluang. Kalau saya Habibur Rahman, wakil ketua partai politik, nggak bisa sampaikan statement terkait peluang. Itu hitungannya berarti kalau gitu? Ya, jadi semua usulan, semua saran, semua hasil analisa, sahabat-sahabat kita ya, pengamat, ahli politik ya, kayak ahli strategi politik kayak Mas Burhan, tentu akan kita tampung semua. Kita sampaikan ke yang punya domain untuk memutuskan. Oke. Artinya gini Bang, kan Bang Habibur Rahman mengatakan bahwa tergantung kesepakatan dari para ketua umum, kemudian dari partai politik. Tapi kan dalam hal ini nama Gibran Raka Buming Raka ini mencuat Bang. Dan itu jelas di luar dari partai-partai pendukung Pak Prabowo ini. Bakal sulit nggak sih Bang kalau ternyata jadi bukan persoalan siapa namanya, siapa sosoknya memang. Bagaimana mekanismenya yang sudah disepakati, yaitu Pak Prabowo akan bersama sahabat-sahabat beliau memutuskan dengan cara bermusyawarah. Kalau hasil dari musyawarah pasti akan diterima secara legowo oleh semua pihak. Oke. Kalau misalnya ngomongin kesepakatan tuh kan artinya disetujui oleh semua elit parpol gitu. Kalau gitu kita langsung tanyakan. Nah ya itu dia, kalau gitu kita coba langsung tanyakan. Saya mau ke Mas Edi dulu deh. Berarti kalau misalnya Gibran gimana tuh kemungkinannya? Kembali, saya tidak mau berandai-andai karena nama itu kan belum diajukan oleh ketua umum atau partai politik yang telah mengusung Pak Prabowo. Tetapi andai kata pun itu nama-nama di luar yang telah kita ajukan, itu kemudian menjadi topik pembahasan di antara para ketua umum, PAN sudah seperti yang saya sampaikan, PAN nanti dalam musyawarah mufakat itu kita berharap akan melahirkan sebuah mufakat yang bulat, yang diterima dan dilaksanakan secara legowo oleh semua teman-teman partai politik yang mendukung Pak Prabowo dan cawapres yang akan ditunjuk nanti. Dan bagi PAN, kita ini sudah 2 Pilpres mengusung Pak Prabowo. Ini yang ketiga kali. Bagi PAN bekerja sama dengan Pak Prabowo, dengan Gerindra dan teman-teman lain itu merupakan sebuah hal yang sudah sangat gampang untuk kita sesuaikan. Dan ketua umum saya, Pak Zulkifli Hasan, berbicara dengan Pak Prabowo itu bahasanya sudah bahasa batin, kurang lebih seperti itu. Jadi di antara mereka itu boleh dibilang komunikasinya sangat lancar. Jadi bagi PAN, apapun yang diputuskan kita akan sepakati sesuai dengan komitmen kita di awal. Legowo juga, walaupun itu kemudian yang dipilih bukan Pak Erik? Seperti yang saya sampaikan, kita pokoknya asal itu adalah keputusan dari semua ketua umum di dalam forum ketua umum bersama-sama Pak Prabowo, tentu kita nanti akan melaksanakan kesepakatan tersebut secara konsekuen. Kalau itu PAN. Bang Afriansyah, dari PBB sendiri bagaimana? Kalau sebelumnya kan sudah disebutkan kriteria cawapres Pak Prabowo setidaknya agamis, kemudian di luar dari Pulau Jawa. Nama Gibran Raka Buming Raka ini jika nanti menjadi cawapres Pak Prabowo, dari PBB melihatnya seperti apa? Jangan-jangan malah tidak setuju atau jangan-jangan sama seperti PAN ini, setuju-setuju aja? Jadi begini, kan terakhir saya sampaikan tadi, apapun keputusan Pak Prabowo kita terima. Nah ini hebatnya Pak Prabowo, mengajarkan kita 5 partai ini sudah mendeklarasikan diri untuk bermusyawarah mufakat. Itu hebatnya Pak Prabowo. Nah, ketika Pak Prabowo menyampaikan kepada kami, saya dan Ketua Umum PBB tanggal 16, beliau dengan bijak mengatakan, Prof, kalau seandainya nanti keputusannya di luar apa yang PBB inginkan, bagaimana? Dan Prof Yusril langsung menjawab, itu semua diserahkan kepada Pak Prabowo. Nah, sekarang muncul nama Mas Gibran. Ya, kami juga dari awal sudah mengatakan, Pak, sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan dan konstitusi, kalaupun misalkan diputuskan oleh MK nanti soal usia boleh umur 35 atau 21 ya kan, itu kita kembalikan kepada Pak Prabowo. Sosok Gibran saya pikir merupakan sosok yang ideal, anak muda, apalagi di zaman Gen Z ini ya, tentunya pemilih pemula itu banyak, dan itu bisa seperti yang disampaikan oleh Pak Burhan Nudin Muhtadi tadi, bahwa ini tidak hanya sekedar dia berasal dari partai besar, tapi bagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa rekam jejaknya baik. Mas Gibran kan walaupun baru 3 tahun menjadi wali kota, anak muda dengan usia sekarang mau 37, artinya dengan kemampuan beliau seperti itu,
bisa kita andalkan asalkan undang-undang dan posisinya memungkinkan. Nah, ini yang kita lakukan begitu, Mbak. Oke, susah nggak susah lah dikayaknya kalau menentukan ini ya. Kalau gitu kita tanya ke Mas Burhan, kepada pengamat politik. Mas Burhan, satu kursi direbutkan oleh beberapa nama dari masing-masing partai koalisi. Apakah kemudian Anda melihat munculnya nama Gibran ini sebagai solusi dari deadlock pemilihan cawapres nanti di dalam koalisi ini? Melihat Gibran milenials, kita tahu betul bahwa hampir 60% ini suara pemilih dari milenials untuk 2024. Belum lagi kemudian kuat suara di Jawa Tengah juga, Mas Burhan. Ya, memang Mas Gibran itu punya potensi untuk menyatukan perbedaan elit terkait dengan siapa cawapres Pak Prabowo. Itu pun dengan asumsi MK mengabulkan gugatan usia dari 40 tahun ke 35 tahun. Tetapi ketika MK mengambil keputusan untuk mengabulkan gugatan jika itu terjadi, itu tidak secara otomatis Mas Gibran mendapatkan semacam karpet merah mulus sebagai cawapres. Karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Termasuk apakah ketika Mas Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo itu menjadi winning ticket atau losing ticket. Karena bagaimanapun ketika kedua nama ini disatukan, potensi munculnya resistensi dari sebagian kalangan, terutama kelas menengah, itu harus diantisipasi. Apalagi per hari ini, meskipun Mas Gibran eksposurnya sangat tinggi dan mewakili kelompok pemilih generasi milenial atau generasi Z, tetapi tidak serta-merta Mas Gibran sebagai cawapres elektabilitasnya tinggi. Coba cek tuh survei Kompas, survei LSI, survei Indikator, itu elektabilitas Mas Gibran meskipun popularitasnya tinggi, ternyata kisarannya ya antara 3 sampai 6%. Jadi tidak cukup. Nah ini artinya apa? Artinya memang ada orang yang puas sama Pak Jokowi, 81% temuan kami, tidak serta-merta kepuasan itu bisa ditransfer ke anaknya. Jadi orang bisa puas kepada kinerja Presiden Jokowi itu satu sisi, tetapi tidak serta-merta mereka yang puas itu setuju jika Mas Gibran maju. Nah ini kan kalau misalnya potensi itu tercium sampai proses pendaftaran, itu kan bisa malah merepotkan Pak Prabowo sendiri. Dan jangan lupa, Pak Jokowi juga bisa kena imbasnya. Kalau misalnya ketidaksetujuan terhadap Mas Gibran sebagai cawapres, itu berlanjut ke tingkat resistensi publik secara massal. Tetapi kalau ternyata majunya Mas Gibran itu bukan hanya menyatukan di tingkat elit, tetapi juga secara empirik terbukti pendukung Pak Jokowi itu tidak mengalami kebingungan. Dengan asumsi sekarang kan ada yang bingung nih, Pak Jokowi blessing-nya kemana? Ke Ganjar atau ke Pak Prabowo? Kalau misalnya Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo ternyata itu bisa menghilangkan kebingungan itu dan pendukung Pak Jokowi solid untuk memilih Pak Prabowo, mungkin saja Gibran akan menjadi solusi. Tetapi kalau yang terjadi hipotesis yang pertama tadi justru malah menjadi penyebab Pak Prabowo turun, kansnya sebagai calon presiden terpilih itu malah bisa Mas Gibran tidak jadi maju. Jadi poin saya, boleh ditahan dulu poinnya Mas Burhanuddin karena kita masih akan melanjutkan dialog petang usai mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya berikut ini. Ya, kita lanjutkan kembali tadi sempat terpotong dengan Mas Burhan. Mas Burhan, artinya begini, kalau mengenai hitung-hitungan politik, parpol dan lain-lain, oke paham lah, pasti kalkulasi sudah ada. Tapi kalau berbicara mengenai pemilih kan ini beda lagi, Mas Burhan. Iya, jadi meskipun disepakati di tingkat elit, jangan lupa Pilpres itu hakimnya adalah publik. Jadi kompromi di tingkat elit penting, karena bagaimanapun elit partai yang bisa mendaftarkan cawapres ke pertarungan elektoral. Tetapi yang menjadi penentunya apakah pasangan capres-cawapres itu menang adalah publik. Jadi karenanya pertimbangan elektoral menjadi menentukan. Dan kita mengetahui dari 2000 sampai 2019 calon presiden yang diusung oleh banyak partai sekalipun bisa kalah kalau capres yang diusungnya itu tidak memiliki daya tarik secara elektoral, kalau magnet elektoralnya lemah. Nah pada titik itu urusan elektoral menjadi krusial. Cuma masalahnya memang kita tidak punya capres dan cawapres yang elektabilitasnya dominan. Makanya kemudian muncul kan alasan-alasan subjektif. Tetapi sepanjang
bisa rasional, kompetitif, meskipun tidak peringkat pertama, tetapi misalnya penting. Oke. Karena Mas Burhan, jangan lupa loh ya, Maria ya, kalau kita lihat Prabowo ini trennya agak turun. Survei Kompas, survei indikator, ada tren penurunan meskipun secara head to head masih unggul, tetapi keunggulannya menipis. Oke. Nah, Itu pada juga bisa titik menjadi itu, celah ya. cawapres yang punya daya dongkrak elektoral menjadi lebih penting. Ya. Karena bagaimanapun Pak Prabowo masih belum aman untuk bisa memenangkan pertarungan Oke. 2024. Mas Burhan, kalau begitu secara rasional yang paling realistis untuk mendampingi Pak Prabowo siapa? Berdasarkan survei saat ini. Nah, kalau berdasarkan survei ya, antara 3 nama, tetapi 3 nama ini kan tidak semuanya berada dalam radar atau kubu Pak Prabowo ya. Yang pertama adalah Erik, kedua adalah Ridwan Kamil, ketiga adalah Sandiaga Uno. Sandiaga Uno sudah mendukung Ganjar Pranowo. Betul. Sementara Ridwan Kamil meskipun elektabilitasnya kedua tertinggi, sedikit di bawah Erick Thohir, tetapi basisnya Jawa Barat. Pak Prabowo sudah cukup kuat. Nah, di Jawa Timur ada Erick Thohir yang cukup lumayan kuat. Tetapi gitu ya, ada juga putri daerah kan, Hovifah. Cuma Hovifah ini kan belum bekerja secara sistematik. Makanya elektabilitasnya juga masih tertinggal. Jadi antara nama-nama itu, tetapi lagi-lagi ini kan nama yang pilihan publik ya. Belum tentu disepakati oleh elit. Oke, baiklah, langsung terakhir mungkin ke Bang Habibur Rahman, pernyataan menarik langsung dari Bang Burhanuddin ya, bahwa melihat tren Pak Prabowo ini sudah menurun, kemudian juga salah satu pertimbangan tidak cukup hanya kesepakatan dari partai politik saja atau dari elit politik saja, tapi juga harus pertimbangan elektoral, pertimbangan dari pemilih. Tadi 3 nama sudah disebutkan, jadi kira-kira kapan diumumkan ya? Jadi sedikit saya ralat itu menurun sedikit, bukan sudah menurun. Ya, sedikit menurun, tetapi sedikit masih menurun. dinamis dan sangat mungkin rebound lagi. Siap, Mungkin karena masih banyak event. Kemarin dukungan beberapa parpol baru belum dihitung ya. Perkembangan terkini juga belum dihitung, misalnya kunjungan Pak Prabowo ke Amerika yang membawa banyak hal baru ya itu. Nah, hal lain soal elektabilitas, kemudian soal misalnya dari luar Jawa dan lain sebagainya, itu memang selalu menjadi rumus dalam setiap pilpres, ya kan? Menentukan capres dan cawapres selalu yang dihitungkan itu, sehingga kami yakin para ketua umum partai politik juga sudah sangat paham, semuanya pasti akan dipertimbangkan baik-baik. Misal juga soal banyak nama ya, ada Pak Erik, ada Pak Gibran, ada Pak Sandiaga, ada siapa lagi disebut ini, ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang lebih gitu, kalau ya. elektabilitas Erik nih kayak ini, Pak. Ya makanya kan bukan satu-satunya penentu soal elektabilitas ya kan, hal-hal lain juga akan diperhitungkan dengan bijak, dengan tenang, ya, dengan rileks oleh para ketua umum partai politik pendukung Pak Prabowo. Dalam waktu dekat Pasti dalam waktu dekat, insya Allah sebelum 25 Oktober. Sudah pasti itu. Tapi terima kasih sekali lagi Bang Habibur Rahman, terima kasih banyak. Bang Edi Suparno, kemudian juga Pak Burhanuddin Muhtadi dan juga Bang Afriansyah Nur sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih Bapak, Selamat salam sehat untuk Anda.